Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzikrihi tatmainnal qulub wa bifadlihi tughfar dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Fasholawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Waspada ketika anak sudah mulai dewasa. Yang namanya punya anak itu fitrah dasar manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus sahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dhahabi wal fiddah wal hil musawwamati wal an'ami wal has dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ali Imran ayat 14. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia. Manusia normal siapapun pasti menyukai yang enam. Cowok suka cewek, cewek suka cowok, suka dengan anak-anak, suka dengan kekayaan emas perak, suka dengan kendaraan, suka dengan peternakan, suka dengan sawah ladang. Yang enam macam tadi hanya perhiasan hidup di alam dunia, kepada Allah tempat kembali yang paling baik. Wajar kalau ada orang sudah menikah pengen punya anak. Karena memang sebagai manusia normal, fitrah dasar manusia pengen punya anak. Yang belum punya anak setahun 2 tahun habis nikah dia berusaha diurut, direfleksi, minum pil, minum jamu pengen punya anak. Iya apa iya? Iya. Yang punya anak dipencet, masukin kresek, ceburin di kali dan seterusnya dan seterusnya. Anak itu adalah perhiasan. Anda silahkan lihat di dalam surat Al-Kahfi 46. Al-balu wal banuna zinatul hayatid dunya. Kekayaan yang kalian miliki, anak cucu turunan kalian adalah perhiasan hidup di alam dunia. Coba kalau kita dengan teman kuliah kita lama gak ketemu, atau dengan saudara atau dengan tetangga yang lama gak ketemu, begitu ketemu yang ditanya anak, berapa anak kamu? Gak ditanya berapa rumah kamu, iya apa iya? Anak perhiasan hidup di alam dunia. Anak ini adalah amanat dari Allah yang wajib kita pelihara. Kita punya kewajiban mengandung, melahirkan, menyusui, mendidik, mengarahkan, melindungi, mengajarkan tentang agama, bagaimana tentang ketauhidan, bagaimana keberadaan Allah dan seterusnya. Itu kewajiban orang tua. Hati-hati. Kalau anak masih kecil, usia SD, masih gampang, lingkungannya kecil, perawatnya gampang. SMP mulai agak jauh, SMA, apalagi kuliah jauh dari kita. Kadang-kadang beda kota dengan kita. Ketika anak kita mulai menginjak dewasa, bagaimana kita menghadapinya? Persiapkan semenjak awal, semenjak anak kecil. Tentang keimanan dan ketakwaan. Tanamkan ketauhidan. Dimanapun kita berada, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Maka walaupun anak jauh dari kita, misalnya dia sekolah atau kuliah tidak sekota dengan kita di kota lain, dia akan menyadari, oh ini boleh, ini tidak, ini halal, ini haram. Rumah. Karena yang namanya ibu madrasatul ula, guru yang pertama buat anak-anaknya. Makanya cari ibu, cari ayah yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Insya Allah anak akan mendapatkan pelajaran yang baik dari orang tuanya. Yang kedua, masukkanlah anak-anak kita ke sekolah yang islami, ke pesantren, ke madrasah. Cuman maaf dalam tanda kutip, kadang ada orang tua yang malu kalau anaknya masuk pesantren. Seolah-olah orang yang masuk pesantren orang kampungan. Kemana ibu anak sekolah? Tentu dia SMP 1 gak dapet, SMP 2 gak dapet. Yarin deh masukin pesantren. Yarin artinya sisa, menghina pesantren.
Harusnya sebagai seorang muslim bangga. Alhamdulillah anak saya masuk pesantren anu, masuk pesantren anu. Itu yang harus kita lakukan. Kenapa? Sekolah menempa anak-anak kita tentang ketauhidan. Tentang bagaimana mereka bersikap, berperilaku, beribadah, hablum minallah dan hablum minas. Yang ketiga lingkungan. Yang Anda jangan lupa, kita punya anak SMA, apalagi kuliah, harus tahu nongkrongnya di mana. Jangan Anda anteng-anteng saja. Biarin anak saya mah. Banyak teman-temannya. Nanti juga jam 10 malam pulang. Ayam, maghrib, belum pulang dicariin. Kenapa anak jam 10 dicuekin? Mendingan rumah kita berantakan, korban makanan, anak kumpul di rumah terpantau oleh kita. Daripada anak kita pergi kemana-mana tapi tidak tahu dengan siapa mereka pergi. Kenapa? Lingkungan sangat dominan berikan warna kepada anak-anak kita. Tidak sedikit, maaf, banyak orang tua yang curhat. Anak saya anak yang manis, anak yang baik, ibadahnya rajin. Ternyata ditangkap polisi gara-gara narkoba. Kenapa? Lingkungannya salah. Hati-hati, ini kewajiban kita orang tua. Tidak sedikit orang tua yang kecolongan ketika anaknya sudah dewasa. Anak, tadi Abdel bilang, banyak anak lebih tahu daripada orang tua. Anak tahu pergaulan kesana kemari, emaknya nggak tahu. Emaknya pikir anaknya manis-manis aja. Wong di rumah juga baik kok. Dia penurut, ibadahnya rajin. Tidak tahu kita di luar. Lingkungan sangat dominan memberikan warna kepada anak. Hati-hati, anak Anda sudah dewasa. Dia milih lingkungan. Apalagi kalau ibunya tukang ngomel, cerewet. Anak lebih betah di rumah teman-temannya. Yang kita tidak tahu siapa temannya tadi. Hati-hati. Yang keempat, tontonan dan bacaan. Ini sangat dominan memberikan warna kepada anak. Sekarang anak-anak kadang-kadang nonton film-film yang tidak layak ditonton oleh anak-anak. Akhirnya mereka coba-coba. Ini yang akan merusak tatanan kehidupan anak-anak kita. Yuk jaga anak kita. Daripada pergaulan yang tidak baik, lingkungan yang salah. Dengan cara semenjak awal kita didik anak-anak kita tentang akidah Islamiyah. Bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, bahwa apapun yang kita kerjakan, kita ucapkan, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Insya Allah anak kita anak soleh dan solihah. Amin.